Halo semuanya, bersama saya Daniel Cianturi. Saya akan menjelaskan materi perpajakan tentang PPh pasal 26. Disimak ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 pastinya mempunyai dasar hukumnya teman-teman. Kalau nggak mempunyai dasar hukum, berarti pajak tersebut tidak sah ya teman-teman. PPh pasal 26 itu mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atau biasa kita sebut dengan warga negara asing. Ingat ya teman-teman, PPh pasal 26 ini itu adalah tentang pajak warga negara asing yang bersumber di Indonesia. Ingat ya teman-teman, warga negara asing yang bersumber di Indonesia, penghasilan yang diterima warga negara asing yang bersumber di Indonesia. Objek pajak yang menjadi objek pajak PPh pasal 26 ini, yang pertama itu dividen, yang kedua itu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga itu ada royalti, sewa, dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang keenam itu ada hadiah dan penghargaan. Oke, biar makin paham, saya kasih contoh itu dalam hadiah dan penghargaan. Kita bayangin ada seorang bule, atau kita bilang sebagai atlet yang mengikuti kontes, yang mengikuti ajang perlombaan di Indonesia. Terus bule tersebut mendapatkan hadiah dan penghargaan mungkin atas prestasinya mungkin. Nah, pastinya sebagai wajib pajak luar negeri yang taat, pastinya atlet tersebut atau bule tersebut membayarkan pajak di Indonesia karena Indonesia sumber penghasilannya, sumber penghargaannya. Jadi bule tersebut wajib membayar PPh pasal 26, wajib membayar pajak. Terus bisa kita ambil dalam imbalan sehubungan dengan jasa dan pekerjaan kegiatan. Itu contohnya yang baru saja terjadi, yang baru saja dilaksanakan itu konser Blackpink. Nah, siapa sih yang nggak tahu Blackpink? Nah, konser Blackpink itu pernah ada di Indonesia, tepatnya di Jakarta, di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, mereka bukan hanya menyewa tempat, menyewa sound system dan lain-lain, pasti mereka membayar pajak di Indonesia. Mereka sebagai warga negara luar negeri yang patuh akan pajak, pasti mereka akan membayar pajak ke Indonesia. Nah, jadi teman-teman, menjadi sebuah keuntungan jika Indonesia itu sebagai tuan rumah ajang internasional, konser-konser internasional. Indonesia sangat membawa keuntungan karena bukan hanya dari sewa-sewa, bukan hanya dari akomodasi pariwisata, bukan hanya dari serta saja, pastinya Indonesia mendapatkan pajak dari ajang-ajang tersebut. Nah, ini yang memotong pajak ini atau subjeknya ya teman-teman, subjek pajak atau yang memotong pajak lah yang kita bilang, biar simple. Yang pertama, badan pemerintahan. Seperti yang kita tahu, badan pemerintahan yang memotong pajak. Kalau teman-teman misalnya bayar pajak kereta, pajak kendaraan, pajak bumi bangunan, itu pastinya berartinya ke samsat ya teman-teman, atau ke kantor-kantor pajak. Itu disebut dengan badan pemerintahan. Terus ada subjek pajak dalam negeri, itu dalam bentuk orang atau pribadi badan gitu. Terus penyelenggara kegiatan atau panitianya gitu, atau sekumpulan orang yang mengadakan kontes atau panitia lah bisa kita bilang. Terus ada bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, atau pembelian yang ditunjukkan sebagai pemotong PPh pasal 26. Nah, setelah kita mengetahui orang-orang yang memotong pajak, nah,
kita akan membahas tentang tarif. Next. Tarif PPh pasal 26 ini sebesar 20%. Ingat ya teman-teman, PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto. Nah, ada tapinya teman-teman. Jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali dalam rumah modal, maka si wajib pajak tersebut tidak dikenakan tarif. Nah, tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan yang berkedudukan di Indonesia. Nah, ya teman-teman, syarat yang pertama itu dalam bentuk penyertaan modal. Dalam bentuk penyertaan modal. Pastinya PPh pasal 26 ini pastinya yang berkedudukan di Indonesia. Ingat yang pertama tadi saya bilang, warga negara asing yang penghasilannya bersumber di Indonesia. Nah, syarat yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Ini misalnya si bule tadi, kita masih contoh si bule tadi ya teman-teman. Si bule tadi mau menanamkan kembali penghasilan tadi dalam bentuk penyertaan modal. Nah, itu mempunyai jangka waktu ya teman-teman, bukan sembarangan. Pastinya mempunyai tenggat, mempunyai waktu tertentu. Dalam PPh pasal 26 ini penyertaan modalnya itu hanya waktu 1 tahun tersebut. Paling lama tahun pajak berikutnya. Contohnya dia mau menanamkan, contohnya dia mendapat penghasilan ini di tahun 2020. Nah, paling lama dia harus meletakkan modal dalam bentuk modal ini paling lama itu tahun 2021. Syarat yang ketiga, tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian di perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Nah, kita disuruh hitunglah PPh pasal 26. Coba teman-teman, pakai logikanya, 20% dari 100 juta berapa? Oke, kita bahas. Nah, PPh pasal 26 itu tadi 20% dari 100 juta rupiah. Bagi teman-teman yang menjawabnya tadi 20 juta, dijawab. Perhitungannya benar. Nah, 20% dari 100 juta itu 20 juta. Maka atas penghasilan yang diterima dari atlet Cina tersebut akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20 juta. Nah, jadi berapalah teman-teman? Berapalah uang yang diterima atlet Cina tadi setelah dipotong pajak? Gampang saja ya teman-teman. 100 juta dikurang 20 juta sampai dengan 80 juta. Lanjut soal yang kedua. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan April tahun 2016, Mike memperoleh gaji sebesar 10.000 US dollar per bulannya. Kurs yang berlaku adalah 10.500 rupiah per 1 US dollar. Kita disuruh hitunglah PPh pasal 26. Tentu kita harus mengkalikan kurs dengan nominal gaji yang dia dapat, karena gajinya itu mata uangnya adalah US dollar. Jadi sedangkan di Indonesia mata uangnya itu rupiah. Jadi kita harus cari dulu berapa juta penghasilannya, berapa juta rupiah penghasilannya. Oke, kita akan masuk penjelasannya. Penghasilan bruto berupa gaji sebulan 10.000 US dollar dikali
Rp10.500.000. Nah, sehingga penghasilannya sebesar 105 juta. Wow, besar sekali ya gajinya ya, 105 juta rupiah. Nah, PPh pasal 26 yang wajib dia bayar itu 20% dari 105 juta sama dengan 21 juta rupiah. Nah, jadi PPh pasal 26 atas gaji Mac bulan April tahun 2016 sebesar 21 juta ribu. Nah, jadi berapa yang harus dia bayar? Berapa yang harus dia terima setelah dia membayar pajak? Seperti tadi ya teman-teman, 105 juta dikurang 21 juta, artinya itu sebesar 84 juta yang dia terima. Itu gaji, mungkin kita bilang di Indonesia bahasa simpelnya gaji bersihnya. Oke. Masuk ke contoh soal yang ketiga. PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransi bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar 2 miliar. Hitunglah PPh pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2015. Nah, jawabannya ini kita cari perkiraan penghasilan netonya dulu ya teman-teman. 50% ini kita cari penghasilan neto, bukan PPh pasal 6. Ingat ya teman-teman, harus teliti. 50% dari 2 miliar. Ya, 2 miliar sama dengan 1 miliar. Nah, jadi yang menjadi penghasilan brutonya ini adalah 1 miliar. Nah, kalau kita sudah dapat penghasilan bruto, langsung saja kita potong pajaknya ya. PPh pasal 26 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Sementara apabila PT Abadi Berkarya mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia. Simak ya teman-teman. Apabila PT Abadi Berkarya mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misalnya PT Asuransi Raya, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 2 miliar. PT Asuransi Raya mengikutkan atau rea asuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PT XYZ tadi, dengan membayar premi sebesar 1 miliar. Maka ketentuan PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Nah, kita perkirakan dulu penghasilan netonya. Kita cari dulu penghasilan brutonya teman-teman. 10%. Ini belum kita cari PPh-nya teman-teman. Ini 10% dikali 1 miliar, 10% dikali 1 miliar dapatnya 100 juta. Jadi PPh pasal 26 PT Abadi Berkarya tadi adalah 20% dikali 100 juta sebesar 20 juta. Jadi pajak yang harus dia bayar itu sebesar 20 juta. Nah, contoh soal yang terakhir ya teman-teman. Contoh soal yang keempat. Alan Addison yang adalah seorang warga negara Inggris memiliki 25% saham atas PT Jaya Raya Indonesia. Tahun ini Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Charles sebagai warga negara Argentina. Ini diasumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina. Ini kita asumsikan ya teman-teman. Tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh pasal 26 dari transaksi tersebut. Nah, ini langsung saja teman-teman. PPh pasal 26 20% dikali 25% dikali 8 miliar sama dengan 400 juta. Ini sudah bersifat final teman-teman. Menurut ketentuan peraturan Kemenkeu nomor 258 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham, maka penghasilan penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan
penghasilan neto. Sedangkan besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Jika P3B ada, ini tadi kita asumsikan P3B itu tidak ada antara Indonesia, Argentina, sampai Inggris. Nah, ini jika ada ya teman-teman. Jika P3B itu ada antara negara yang terkaitan transaksi tersebut, pemotongan PPh 26 hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia. Nah, jika diasumsikan P3B itu ada, pemotongan pajak PPh itu dilakukan jika apabila hak pemajakan berdasarkan P3B itu berada di pihak Indonesia. Jadi, jika P3B itu berpihak pada negara lain, berarti tidak dipotong PPh pasal 26. Ini wajib bagi penting ini ya, penting bagi wajib pajak yang akan memotong PPh pasal 26 kepada wajib pajak luar negeri untuk mengetahui apakah wajib pajak luar negeri tersebut berasal dari negara yang mempunyai tax treaty atau bisa kita sebut dengan P3B dengan Indonesia atau tidak, sebab penentuan tarifnya akan berbeda ya teman-teman, pasti berbeda dong. Nah, sudah paham nggak tentang PPh pasal 26 ini? Teman-teman harus ingat ya, note catatan tadi yang saya berikan, bahwa yang menjadi dasar atas PPh pasal 26 ini adalah sumber penghasilan di Indonesia yang diterima oleh warga negara asing. Nah, terus ada beberapa catatan yang berada di contoh kali tempat tadi tentang asumsi bahwa ada atau tidaknya P3B. Itu teman-teman itu harus wajib ingat. Nah, berakhirlah materi hari ini, materi dari saya tentang PPh pasal 26. Semoga apa yang saya jelaskan, semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa